Harusnya ada 64 nih, kok masih 45. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameranya pada on cam. Kalau nggak on cam kamera, nanti tak putuskan hubungan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita berjumpa kembali berwajah untuk belajar bersama, belajar tentang bagaimana hukum acara pidana di pertemuan yang kedua. Ya, tak lupa kita senantiasa bersyukur bahwa pada hari ini puasanya tinggal beberapa hari lagi. Kita mulai ya. Bismillah. Pertemuan yang kedua, kita memasuki pada sistem hukum acara pidana di Indonesia yang membahas tentang bagaimana pengertian ruang lingkup dan urgensi asas di dalam hukum acara pidana. Ya, pada kesempatan hari ini, silakan dinyalakan Siva Nazila. Kameranya Mas Siva. Nah, kamera dihidupkan. Pada pertemuan kali ini, ada hakikat yang wajib diketahui oleh teman-teman semua selaku mahasiswa hukum di UIN. Hakikat dan karakter sistem hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia menganut kaidah dan asas yang berdasarkan dengan keadilan. Keadilan ini mengatur hubungan manusia dalam masyarakat sekarang dan berlaku sampai yang akan datang di wilayah Republik Indonesia. Di kesempatan kali ini, karakteristik hukum dan hakikat. Zahratul Jasmin, kameranya. Subjek hukum, Zahratul. Nah, subjek hukum di Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Jadi kita mengingat kembali sebelum masuk kepada sistem, maka kita mengingat kembali di sistem itu ada yang namanya subjek dan objek. Ini kenapa saya tidak nge-share PPT, karena saya kepingin konsentrasi belajar saya sama fokus penglihatan saya kepada teman-teman yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang mana sudah menyalakan kamera. Ya, jadi share-nya ada di layar monitor saya yang sebelahnya lagi. Saya pakai laptop 2. Jadi satu untuk memandang kalian, satu untuk membacakan materi yang telah saya bikin supaya belajar kita lebih fokus. Mengingat subjek hukum dan mengingat objek hukum. Subjek adalah warga negara Indonesia maupun asing yang ada di Indonesia. Objek hukum semua benda yang bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud yang ada di wilayah Republik Indonesia. Dan hukum di Indonesia berfungsi mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Jadi antara korelasi aturan hukum dan perangkat hukum, yaitu tadi subjek dan objek ini, disatukan oleh satu sistem namanya hukum. Nah, di sistem inilah hukum berfungsi menjadi jembatan kepentingan antara subjek dengan subjek, subjek dengan objek, objek dengan objek, dan yang lainnya, sehingga tercipta suatu kepentingan masyarakat yang tertib dan
damai. Nah, hukum ini bisa berjalan selaras dengan tujuan dibentuknya atau dibikinnya hukum tersebut. Kemudian ada asas-asas di dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu kita mulai dari awal adanya hukum pidana, ya. Kita harus tahu dulu, kita harus menyesuaikan materi sebelum masuk kepada hukum acara pidana, maka kita perlu materi yang namanya hukum pidana. Jadi prinsip daripada hukum acara pidana ini dimulai dari telaah kasus atau materi hukum terhadap suatu permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan berarti bukan pidana. Berarti baik-baik saja, damai-damai aja. Ketika ada terjadi sebuah masalah, nah disitulah tafsir daripada hukum mulai digunakan. Mulai dari proses penyelidikan sampai dengan putusan hakim atau ingkrah. Mau dibagaimanakan peristiwa tersebut masuk ke dalam rangka hukum pidana, dan pada saat pembelajaran hukum acara pidana berarti praktek daripada teori yang telah diterapkan terhadap kasus tersebut. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim, sehingga prinsip dasar yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana dijalankan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Lingkup mencakup prinsip fundamental tersebut, dipakailah asas-asas berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama asas legalitas. Ya. Yang kedua praduga tak bersalah, persamaan di hadapan hukum, peradilan cepat dan sederhana, hak pembelaan, dan peradilan terbuka. Kita contohkan bahwa di dalam hukum pidana, hukum acara pidana, ada asas yang dinamakan legalitas di dalam proses pidana. Asas legalitas, pokoknya asas yang menjadikan proses ini menjadi resmi, sah menurut kaidah hukum yang berlaku. Nullum delectum nulla poena previa legi punali. Tidak ada suatu perkara, masalah yang tidak ada aturan yang dibikin sebelumnya. Jadi harus ada aturan yang dibikin dulu supaya permasalahan yang terjadi ini bisa kita proses. Maka asas legalitas ini penting di dalam proses penyelidikan. Jadi penyelidikan harus ada dasar hukum yang melekat padanya. Menafsirkan suatu permasalahan, misalnya ada hukum, kalau berbicara hukum pidana berarti ada hukum yang berisi tentang kejahatan seseorang, perbuatan jahat dari seseorang. Maka di dalam proses penyelidikannya wajib hukumnya pakai dasar aturan yang jelas. Misal kita pakai pencurian dalam keluarga, karena ini hukum keluarga Islam ya, kita contohkan pencurian di dalam keluarga. Kita tahu perbuatan jahat daripada seseorang berarti mencuri, mengambil barang tanpa izin. Bisa nggak Pak batal pengambilan barang itu, tidak dikatakan mencuri? Bisa.
ketika pengambilan tersebut secara sadar pelakunya kemudian mengembalikan barang itu, atau barang yang diambil itu memang jatah punya dia, sehingga barang yang diambil terus dia gadekan terus dia jual itu tidak menjadikan asas penuntutan atas barang yang hilang itu, karena barang yang hilang itu memang jatahnya dia diberikan oleh bapaknya kepada anaknya. Nah, anak itu mengambil barang tersebut tanpa izin di rumah. Nah, supaya terjadi pencurian berarti ada kalimat mengambil barang, membuktikan bahwa proses penyelidikannya harus ada proses serangkaian membuktikan dasar di dalam memproses menemukan barang yang hilang tersebut. Kemudian setelah menemukan barang yang hilang tersebut, maka harus ada aturan yang jelas penyitaan atas barang yang telah ditemukan tersebut. Nah, proses penyitaan ini harus berdasarkan izin yang sah pengadilan negeri. Nah, dikatakan bahwa asas legal ini dikatakan sah ketika proses yang ada itu sesuai dengan aturan hukum yang jelas. Kemudian asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Praduga tak bersalah ini wajib hukumnya ada di benak kita ketika kita menuduh seseorang. Tidak boleh kita hanya sekedar menuduh saja. Kita harus punya asas bahwa seseorang itu dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang sah. Oke, saya menganggap bahwa pelaku ini sebenarnya adalah pelaku perbuatan yang melakukan perbuatan jahat. Tapi kita tidak langsung ngomong, kamu yang nyolong ya, kamu yang ini. Jangan. Kita nggak boleh secara otomatis menyatakan bahwa seseorang itu bersalah tanpa ada bukti jelas bahwa orang itu setelah menjalankan proses peradilan pidana. Kemudian berarti asas praduga tak bersalah melindungi tersangka atau terdakwa secara tidak langsung. Asas praduga tak bersalah ini melindungi hak tersangka atau terdakwa dari stigma publik, penyiksaan, pemaksaan, dan atau pengakuan terhadap seseorang yang belum tentu jelas seseorang tersebut melakukan perbuatan jahat. Minimal ada 2 alat bukti sehingga tidak ada asas praduga tak bersalah. Setiap perbuatan ada asas praduga tak bersalah, tapi kita harus membuktikan bahwa memang kalau emang dia bersalah ya kita buktikan ya jadi pelaku perbuatan jahat. Tapi kalau emang dia tidak bersalah, setelah kita cari buktinya memang tidak ada bukti, alat bukti yang mengarah pada dia sebagai pelaku perbuatan jahat, maka kita lepaskan dari jerat hukum. Karena ada yang menyangkut bahwa di sini adanya asas yang berikutnya, due process of law. Apa due process of law? Due process of law adalah prinsip setiap tindakan negara terhadap seseorang yang dinyatakan atau ada indikasi dugaan bahwa orang itu bersalah, wajib hukumnya dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Jadi ketika kita menemukan seseorang bersalah tersebut, kita tidak langsung, kecuali tertangkap tangan loh ya. Kecuali terhadap kejahatan yang tertangkap tangan, itu sudah jelas bahwa kejahatan itu secara nyata diperlihatkan.
perbuatannya memang secara nyata diperlihatkan bahwa perbuatan itu jahat, itu tertangkap tangan. Tapi kalau bukan perbuatan jahat, terus kita secara tiba-tiba dicekel, diantemi, beramai-ramai, itu kan akhirnya ada hak yang dilanggar. Di KUHP yang baru, sama-sama kita belajar di KUHP yang baru, ada prinsip due process of law. Jadi prinsip ini yang menegakkan bahwa aturan hukum harus ditegakkan secara prosedur yang sah. Memandang dari dua sudut pandang antara korban, pelaku, dan aturan hukum. Tidak serta-merta proses yang ada ini dijalankan seenaknya sendiri. Sifat nazia, di mana kalian, mana ini bocah-bocahnya? Kemudian hakikat due process of law ini membatasi kekuasaan negara, di mana bahwa aparat penegak hukum yang menjalankan proses tidak sewenang-wenang terhadap warga negara. Jadi tidak ada kaitannya bahwa salah tangkap, salah prosedural, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa ketidakprofesional dari aparat penegak hukum tersebut. Jadi ketika kita berbicara aturan hukum yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum, maka konsentrasi kita adalah satu, prosesnya harus dilakukan secara proses hukum yang sah. Ada surat-suratnya, ada perintah dinas, dasar. Surat-surat itu di samping surat tugas, ada surat yang menerangkan bahwa dia adalah aparat penegak hukum. Jadi kalau ada seseorang pakaian preman, pakai kaos apa hem dan sebagainya, memberhentikan di jalan, memberhentikan kita saat naik kendaraan bermotor misalnya, wajib hukumnya tanyakan, karena due process of law ini wajib hukumnya ditanyakan kepada mereka. Pak, tahu due process of law nggak di dalam KUHP? Kalau tidak tahu, berarti dia seolah-olah dan semena-mena nanti. Akan tujuannya seperti itu, makanya tanyakan. Karena aparat penegak hukum wajib hukumnya tahu due process of law yang ada di KUHP yang dijalankan di Indonesia. Harus ada prosedur yang sah, Pak. Apa? Mana surat identitas Bapak selaku petugas dari kepolisian yang benar-benar mempunyai wewenang untuk memberhentikan orang di jalan? Dasar hukum panjenengan memberhentikan di jalan apa? Identitas, kemudian ada surat-surat yang menyertainya. Laporan, surat tugas, surat pernyataan dia sebagai pelaku, petugas penegak hukum di sebuah institusi negara atau instansi negara. Misalnya nih, ya, kayak kemarin pada saat ibu itu masih berjamuan, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku petugas. Tanyakan, dari mana Bapak Ibu sekalian datang ke sini? Identitasnya, kepentingannya apa? Surat tugasnya mana? Nah, begitu. Karena ada proses yang sah yang harus dilalui. Kemudian di proses offline ini, di proses ini harus adil. Baik itu tersangka atau terduga pelanggar hukum, diberikan haknya secara adil. Kamu saya tangkap karena kamu melanggar konstitusi negara.
yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal sekian, ayat sekian tentang tindak pidana ini. Saat ini kita aman diminta keterangan. Pada saat diminta keterangan, silakan menghubungi advokat atau penasihat hukum panjenengan. Jadi adil ketika kita memeriksa seseorang yang dianggap atau dilakukan tindak pidana, ada enggak cakap berkaitan juga didampingi oleh penasihat. Kemudian menghormati asasi manusia. Ketika sudah diperiksa, biasanya ketika diperiksa ini pasti ditawarkan ada pemeriksaan yang halus atau pemeriksaan yang kasar. Jadi dari segi pemeriksaan ini ada pemeriksaan yang biasanya loh, kalau dulu ada pemeriksaan halus yang kasar. Orang pengen dikasari ya dijawab. Kalau orang pengen ya dikasari halus. Kalau dulu seperti itu, tapi kalau sekarang sudah tidak. Karena adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi tersangka tidak ngaku nggak apa-apa. Seperti kemarin yang dokter itu ya, kasus terbaru adalah yang masih viral di Pekalongan, dokter merudak paksa atau melakukan perbuatan terhadap pembantu rumah tangganya. Nah, pada saat diperiksa, kita sodorkan bahwa silakan pakai pengacara. Enggak akan saya hadapi sendiri. Oke. Terus diperiksa, dia nggak ngaku semua perbuatannya. Nggak apa-apa. Karena memang kita nggak bisa seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu pada saat kita zaman jahiliyah, pada saat memeriksa tersangka, orang ngaku yo dikeplak. Jawab, orang ngaku yo dikeplak. Butuh pengakuan pokoknya. Nah sekarang tidak. Sudah bergeser paradigmanya. Aparat penegak hukum tidak seperti zaman dulu. Nggak ngaku nggak apa-apa. Karena prosesnya adalah alat pembuktian daripada tersangka itu nilainya 0. Ya aku nggak apa-apa. Tapi kita harus berbalik membuktikan bahwa seorang tersangka ini benar-benar bersalah. Bagaimana seorang diduga dokter ini memang melakukan perbuatan jahat. Kita buktikan bahwa dia memang pelaku jahat. Bagaimana dia memperlakukan kepada korban itu tadi? Katanya korban disekap, katanya korban dianiaya. Kita buktikan lewat korban. Korban bisa nggak membuktikan bahwa seseorang tersebut memang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Contohnya, kita mengenal alat bukti daripada surat visum et repertum. Ya, itu yang mematakan bahwa adanya luka. Kemudian ada yang namanya reka adegan ulang. Jadi kalau kita sudah berbicara hukum acara pidana ini merupakan visualisasi proses pembuktian cerita daripada orang yang mengalami sebuah peristiwa. Jadi peristiwa itu kita yakini ada, oh ya, oke. Tapi belum tentu cerita dari korban ini merupakan cerita yang valid. Setiap kejadian, setiap kejahatan pasti ada keterangan yang tidak valid, keterangan yang kurang, keterangan yang dibuat-buat. Sehingga kita harus membuktikan keterkaitan antara keterangan yang disampaikan kepada penyidik menjadi keterangan yang benar-benar sebuah peristiwa ini terjadi. Visualisasi daripada peristiwa yang telah terjadi. Dukung dengan tidak cuma hanya keterangan korban saja. Dukung dengan alat bukti yang lainnya. Makanya due process ini merupakan rangkaian daripada sistem yang mewujudkan kembali realita peristiwa yang telah lampau, yang telah terjadi kejadian tersebut.
Sehingga di dalam menerapkan sebuah peristiwa ini ada ketelitian, kejelian, dan kehati-hatian supaya dalam menerima sebuah cerita ini, fakta kejadian ini secara runtut tidak dibuat-buat. Itu tujuannya mengapa aparat penegak hukum ini tidak semena-mena, tidak memanipulasi cerita yang telah terjadi. Kemudian setelah alat bukti itu terkumpul, baik surat, baik keterangan saksi, maka hal yang terpenting adalah menguat, karena memang beliau tidak mengakui, maka kita menguatkan keterangan, peran, dan posisi, maka diadakanlah rekonstruksi atau reka ulang kejadian. Dihadirkan korban di tempat kejadian. Jadi sebelumnya kita survei tempat kejadian, lokasi kejadian, namanya olah TKP. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Olah TKP menyatakan reka awal peristiwa di dalam membuktikan sebuah peristiwa. Pak, ada kejadian itu tadi di rumah kok dianiaya pembantunya. Maka keterangan korban diambil, kemudian kita datangi TKP untuk mengolah TKP. Di TKP kita akan melihat bagaimana keterangan itu kita wujudkan di dalam sebuah tulisan. Posisi kejadian bagaimana, posisi korban itu di mana, peran daripada pelaku itu bagaimana, barang apa saja di sekitar TKP yang menjadi bukti petunjuk bahwa di situ telah terjadi sebuah perbuatan jahat. Jadi namanya reka ulang atau rekonstruksi. Nah, kalau keterangannya tidak sama, maka karena ada menghormati hak asasi manusia, maka ada hak daripada orang memberikan pendapat, orang memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dia alami. Kita cocokkan dengan berita acara atau keterangan yang ada di pelaku. Pelaku nggak ngaku nggak apa-apa, tapi alat bukti yang lainnya, saksi-saksi saling terkait, sehingga memantapkan posisi bahwa perbuatan jahat ini benar-benar terjadi. Sehingga prinsip due process of law seperti halnya menegaskan sebuah tindakan upaya yang dilakukan oleh penyidik atau penegak hukum. Contoh, penangkapan harus berdasarkan hukum. Setelah dokumen diteliti lengkap, setelah alat bukti sudah terpenuhi, maka tingkatkan status dari saksi yang tadinya saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa keterangan sebagai tersangka, maka perlu disiapkan 1 kali 24 jam terbukti melakukan perbuatan jahat, maka bisa dilakukan penangkapan. Kemudian dalam 1 kali 24 jam diperiksa kembali dan terbukti melakukan perbuatan jahat, maka dilakukan penahanan. Jadi penangkapan dan penahanan harus berdasarkan aturan hukum yang sah. Jadi nggak sembarangan berhentikan motor di jalan kemudian ngomong, kamu ini kamu menggelapkan motor dan sebagainya. Langsung dibawa, motornya disita, dibawa. Nggak boleh. Sekarang ada penangkapan, pemberhentikan sepeda motor, orang yang naik sepeda motor di jalanan tidak seenaknya sendiri. Harus ada aturan-aturan yang memang wajib hukumnya diterapkan. Contoh lagi, penyidikan harus menghormati hak tersangka. Itu tadi, tersangka mau minta, saya nggak bisa konsentrasi untuk menjawab, saya minta istirahat 5 menit. Ini oke. Harus nggak boleh, nggak ada istirahat-istirahatan. Kamu pelaku kok, kamu istirahat kok. Gitu. Terus akhirnya diperiksa estafet sampai dengan dikebuki dan sebagainya, itu zaman dulu. Jadi penyidik harus menghormati hak tersangka. Kemudian persidangan harus terbuka dan adil. Makanya
Setiap kali proses persidangan selalu mengedepankan prinsip persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Masalah adil dan tidaknya nanti ketika terjadi saling pembuktian dari sudut pelaku membuktikan bagaimana perbuatan dia supaya bagaimana, kemudian dari sudut korban mensodorkan barang bukti atau alat bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh pelaku, maka keduanya dijadikan sebuah materi persidangan untuk diuji validitas, keabsahan, dan lain sebagainya supaya hakim ini menilai nanti pada saat memutuskan bahwa ini memang bersalah atau tidak, atau hanya kesalahan prosedur atau bagaimana. Jadi intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih hubungan due process of law dengan hak asasi manusia? Kenapa kok di HUHAP yang baru selalu digembar-gemborkan due process of law yang diintegrasikan terhadap hak asasi manusia? Ada 5 due process of law, instrumen utama di dalam perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana. Yang pertama, ada hak atas kebebasan pribadi. Hak atas kebebasan pribadi artinya seseorang tidak boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tadi ya sudah kita sampaikan bahwa hak kebebasan pribadi ini ada apa yang dinamakan hak asasi manusia. Yang paling awal adalah hak untuk bebas berpendapat, hak untuk hidup, hak untuk bebas berpendapat. Jadi ada kebebasan ini dibatasi karena ada permasalahan yang ada padanya yang masih dijalankan sesuai dengan kaidah aturan hukum yang ada. Sehingga seseorang tidak boleh ditangkap, ditahan secara semenang-menang. Harus dibuktikan dulu bahwa perbuatan ini ada kaitannya dengan dia. Dan dia dituduh dan itu diduga melakukan perbuatan. Kemudian ada hak yang kedua adalah hak atas bantuan hukum. Artinya setiap tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak proses penyelidikan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan. Kemudian hak asasi manusia yang berikutnya yang berkaitan dengan due process law, hak untuk kita pada saat memeriksa keterangannya, kita tidak boleh seenaknya sendiri menyiksa orang itu supaya mengaku atau menyiksa orang supaya mendapatkan sebuah keterangan yang hakiki. Pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak sah sebagai alat bukti. Namun ketika kita di proses hukum acara yang terbaru, itu ada namanya hak tersangka untuk mengaku bersalah. Sehingga nanti ada surat keterangannya, kemudian itu dicap oleh pejabat yang berwenang, itu menjadi salah satu bukti yang nantinya akan meringankan menjadi ringan. Selama ini kan tidak ada nih. Memang ada digembar-gembarkan di KUHP yang lama. Kalau orang meringankan hukuman, ya diantaranya tadi mengaku bersalah, menyesali, tidak ulangi lagi. Ini permasalahan ini ditanggung sendiri dan bersalah ini memang benar-benar dilakukan secara sadar dan berjanji tidak akan. Nah itu wajib supaya nanti ada pertimbangan. Seseorang dianggap tidak bersalah,
sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada hak untuk membela diri. Hak untuk membela diri ini tersangka terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk membela dirinya di pengadilan. Ada yang namanya hak ingkar. Ada hak ingkar bahwa perbuatan daripada tersangka ini memang kadang tidak diakui karena ada hak ingkar. Tapi sebenarnya tersangka ini ya nggak apa-apa, dia nggak ngakui nggak apa-apa. Tapi kita harus membuktikan bahwa perbuatan ini benar perbuatan dari tersangka. Kemudian ada prinsip fair trial. Fair trial adalah perwujudan praktis dari due process of law dalam proses persidangan. Prinsip fair trial mengandung beberapa unsur penting. Di dalam KUHP yang baru ada pengakuan terhadap unsur-unsur penting selain HAM tadi. Equality before the law yang pertama. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada spesialis. Semua di depan persidangan pengadilan. Ketika ada proses pengadilan terhadap perbuatan yang jahat atau yang salah, maka prinsipnya digunakan equality before the law. Walaupun dia anak pejabat dan sebagainya, ya tetap diproses sama di hadapan hukum dia. Tidak ada anak pejabat, tidak ada bupati, tidak ada apa, tetap dia bersalah di hadapan sidang majelis, sama kedudukannya dengan yang lainnya. Tersangka nyolong tempe yang detek karo yang nyolong duit aja melakukan pelanggaran hukum atau dia melakukan tindakan. Kemudian independen, imparsial, wajib diperiksa oleh hakim yang independen dan tidak memihak. Ada asas-asas yang dijunjung oleh hakim bahwa proses ini proses yang dilaksanakan oleh hakim. Sid, aja turu Sid, Abu Yazid. Nah, turu baik gue. Saya nulis. Oke. Diperiksa oleh hakim yang independen. Tidak masuk angin hakimnya. Masuk angin perintah, Pak. Ya, gue titipan supaya bla 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 bla. Nggak boleh, harus hakimnya independen. Kemudian prinsip fair trial berikutnya adalah open trial. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali terhadap perbuatan dengan asusila, perbuatan dengan anak-anak, itu enggak terbuka untuk umum. Persidangannya tertutup yang berkaitan dengan asusila. Seperti yang dokter ini nanti persidangannya tertutup dia. Baik anak-anak sama dia asusila, jadi persidangannya tertutup untuk umum. Kemudian ada presumption of innocence. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti di pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah right of defense. Terdakwa berhak mengajukan saksi, bukti, dan pembelaan yang menguntungkan bagi dirinya. Nah, ini yang kadang-kadang kita udah bersalah dibela lagi. Kemudian udah bersalah ada saksi ini. Ya, karena memang dari aturan hukum Indonesia ada fasilitasnya. Memberikan hak
terhadap terdakwa atau tersangka mengajukan saksi yang meringankan bagi dia, yang dianggap bahwa ketika ada seorang yang dianggap bersalah, tapi dia sebenarnya tidak melakukan sebuah kesalahan, maka ada sebuah prinsip lebih baik membebaskan beberapa orang yang bersalah, tapi tidak untuk memproses orang yang tidak bersalah. Jadi ini yang memang benar-benar harus digunakan. Ada nggak saksi yang memang benar-benar meringankan bahwa kamu ini tidak bersalah? Bukti, ada nggak bukti kalau kamu memang dituduh seorang bersalah, maka buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Apa buktinya? Oh, saya seorang pimpinan kepala daerah, tidak mungkin saya bersalah. Karena saya ini prosedur saya ini. Buktikan kalau emang kamu tidak bersalah. Apa yang menjadikan bukti kamu tidak bersalah? Itu. Jadi bukti saksi, kemudian tulis di dalam sebuah nota pembelaan ketika dituntut. Ada proses pembacaan dakwaan misalnya. Ya, sampaikan eksepsi bahwa penerapan pasalnya ini. Atau mungkin sebelum masuk proses persidangan, sebelum dimasuki awal proses persidangan dimulai, gugat pra peradilan, proses penangkapannya, proses ininya. Kalau sudah masuk persidangan, ada lagi eksepsi. Kalau sudah masuk persidangan, ada lagi saksi yang meringankan, bukti yang meringankan. Kemudian pada saat penuntutan kasih kesempatan untuk apa? Untuk melakukan nota pembelaan supaya putusannya bisa sebagaimana putusan yang seadil-adilnya, baik menurut pihak sana maupun dari pihak pelaku. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk penguatan due process of law dalam sistem peradilan. Ada pembatasan kewenangan aparat. Ketika ada penangkapan, penggeledahan, penyitaan harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku dan sah. Ketika penangkapan tidak sesuai, penggeledahan tidak sesuai, atau upaya paksa tidak sesuai, maka ajukanlah proses sidang pra peradilan untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum daripada upaya paksa tersebut. Pengawasan pengadilan. Pengawasan proses penyidikan, proses penuntutan, dan pengawasan proses di dalam mengambil sebuah putusan. Ketika ada pengawasan pengadilan atau pengawasan dapat diuji di dalam konsep pra peradilan, tindakan penyidik, baik penyidik Polri maupun jaksa, diuji dari mekanisme yang telah dijalankan oleh dia, substansinya tentang proses persidangan atau pengadilan. Dalam penangkapan diuji, ada enggak proses sebelum penangkapan itu yang secara sah membuktikan bahwa dua alat bukti itu sudah diterapkan dan sudah ada ketika mendapatkan sebuah peristiwa pidana yang dilakukan atau diduga pelaku menjadi pelakunya. Kemudian standar pembuktian yang ketat. Putusan-putusan yang dijalankan oleh sistem peradilan harus ada standar alat bangsa yang dapat digunakan menjadi pedoman di dalam memutuskan sebuah peristiwa pidana dan menjerat pelaku. Tidak cuma hanya korban saja atau pelaku saja di dalam bentuk penguatan due process of law sistem peradilan, pembatasan kewenangan aparat, penangkapan, penggeledahan, penyitaan harus prosedur hukum yang sah.
Kalau tidak sah, maka ada pengawasan pengadilan. Tindakan penyidik dapat diuji melalui proses pra-peradilan. Kemudian standar dari pembuktian yang ketat, putusan pidana yang dijatuhkan didasarkan pada alat bukti yang sah. Kemudian adanya perlindungan hak tersangka dan korban. Proses persidangan peradilan ini harus menjamin keadilan bagi semua. Keadilan yang diambil oleh aparat penegak hukum berdasarkan aturan hukum. Nah, jadi tidak memihak antara korban maupun pelaku. Tidak ada titipan juga. Yang jelas adanya proses penegakan hukum. Dari proses hukum acara yang ada, maka terdapat susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Indonesia. Ada peradilan di Indonesia itu ada beberapa. Ada peradilan militer. Peradilan yang dipergunakan untuk peradilan yang pelakunya adalah militer. Peradilan yang kedua ada peradilan umum. Peradilan negeri maupun tinggi yang dalam lingkup peradilan umum secara umum pada umumnya. Pelakunya orang umum masuk ke peradilan. Ada peradilan khusus yang membahas tentang peradilan yang di dalam bentuknya terdapat kekhususan, misalnya korupsi, peradilan khusus ad hoc. Ada penyidiknya, ada polisi KPK, ada jaksa KPK, ada hakim KPK juga karena ad hoc. Berdiri sendiri bisa melalui kekuasaan hukum yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan yang mengadili proses-proses yang berkaitan dengan administrasi surat yang diperoleh baik secara perdata maupun pidana. Kemudian ada peradilan yang disesuaikan dengan peradilan hukum yang ada di Aceh atau kanun. Di kitab kanun itu jarimah yang tertulis di dalamnya, tercatat di dalamnya, dijalankan sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian yang berikutnya adalah contoh penerapan urgensi asas-asas hukum acara pidana. Kita berikan beberapa contoh. Contoh di dalam penerapan urgensi asas-asas hukum acara pidana, contohnya adalah melindungi hak asasi manusia, melindungi HAM, melindungi berlakunya HAM di proses peradilan atau proses penanganan. Proses pidana berpotensi membatasi hak seseorang, kebebasan, kehormatan, hak hidup. Oleh karena itu, asas-asas hukum acara pidana berfungsi sebagai benteng perlindungan HAM. Mengapa kok asas hukum ini menjadi urgensi melindungi hak asasi manusia? Karena proses pidana itu pasti bersinggungan dengan kebebasan. Kebebasan berpendapat sudah di-cut, nggak boleh. Kamu berbicara sembarangan. Harus berbicara yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Pembuktiankah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kehormatan. Kehormatan dari seseorang memang terbatasi. Sudah tidak lagi ada kehormatan ada padanya, ada melekat padanya. Sudah tidak lagi bisa disebut bupati, sudah tidak lagi bisa disebut wali kota.
kehormatan tersebut sudah dicabut karena dia telah terbukti atau diduga sudah terpenuhinya dua alat bukti sehingga dia ditetapkan menjadi seorang tersangka. Cabut kehormatannya dia. Ada hak hidup, misal di dalam putusan peradilan pidana dinyatakan bahwa pelaku bersalah dan putusannya adalah penjara seumur hidup atau penjara mati misalnya, hukuman mati. Nah itu kan berarti ada hak hidup yang terlanggar. Orang ada hak untuk hidup, tapi karena dia pelanggaran berat banget, nggak bisa tertolong lagi dan nggak bisa, dan unsurnya terbukti, maka dia dihukum pidana mati misalnya. Kemudian yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang tadi sudah kita pernah sampaikan, aparat penegak hukum ini memiliki kewenangan yang besar terhadap menangkap, menahan, menggeledah, menyita. Sehingga tanpa adanya asas hukum acara pidana, maka kewenangan tersebut dapat digunakan secara sepihak oleh aparat penegak hukum dan sewenang-wenang menurut kaidah pola pikir yang menurutnya dia seolah-olah itu pembenaran. Menangkap tanpa sesuai prosedur, salah sudah. Menahan apalagi. Menggeledah, memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa disertai surat-surat, itu sudah salah. Tanpa disertai putusan pengadilan, sudah salah. Tanpa memberitahu RT atau pejabat yang berwenang di lingkungan itu juga nggak boleh. Tanpa disaksikan warga dari sekitar dan ketua lingkungan, itu juga salah. Jadi tidak boleh masuk pekarangan rumah sembarangan. Harus ada surat penggeledahannya dulu. Menyita juga sama, tidak boleh memberhentikan, menyita, mengamankan, dan lain sebagainya yang tanpa ada dasar bukti yang jelas. Sehingga semua itu ada batasannya. Hukum bisa dijalankan sesuai dengan yang ada. Nah, asas acara pidana merupakan prinsip dasar yang mengatur proses penegakan hukum pidana dijalankan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi. Prinsip mental yang di dalam acara pidana beberapa aspek asas, ada 6 aspek asas yang kita sebutkan tadi, kita jelaskan tadi. Yang pertama ada asas legalitas. Ya sudah, asas legalitas harus ada hukum yang jelas yang dibikin sebelumnya untuk menafsirkan sebuah peristiwa pidana. Asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak boleh dianggap dia bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Persamaan di hadapan hukum. Semua warga sama di depan hukum. Dihukum ya karena dia bersalah. Kemudian peradilan cepat dan sederhana. Dilaksanakan proses persidangannya cepat dan sederhana, tidak bertele-tele, tidak sampai berlarut-larut. Ada kasusnya tidak diputuskan bertele-tele, berlarut-larut, enggak boleh. Sehingga ada proses hukum acara ini, ada peradilan cepat dan sederhana. Kemudian ada hak pembelaan, di mana seorang tersangka terdakwa ini ada pembela atau unsur yang dijalankan untuk menafsirkan peristiwa hukum ini dari substansi yang berbeda, yang benar sesuai dengan fakta sebab peristiwa kejadian. Kemudian yang terakhir ada peradilan terbuka. Jadi peradilan ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh bisa. Ya Mbak Sarah, gimana? Mohon maaf Pak, itu apa jamnya jam 10 pas ada mata kuliah advokatur. Kita.
absen. 1 di pertemuan 2. Fatmah Hidayatun. Hadir Bapak. Fajar Irfandi. Fajar Irfandi. Sigit Arif Rahman. Hadir Pak. Amsal Hussein. Hadir Pak, hadir. Abu Yazid. Hadir Bapak. Ayu Widyastuti. Hadirah. Alfani. Hadir Pak. Muhammad Al-Farisi. Al-Farisi. Bolos lagi. Zaki Muhammad Rizki. Hadir Pak, hadir. Nurul Najma. Hadirah Pak. Yasmin. Hadirah, Pak. Praja. Praja. Hafid. Hafid Hidayatullah. Fazanur Adela. Hadirah, Pak. Sarah Aziza. Hadirah. Nurina Putri. Hadirah Pak. Naura Rizky. Hadirah, Pak. Nur Suciati. Hadirah, Pak. Salman. Hadir Pak. Hah? Hadir. Ilham. Hadir Pak. Lufia. Hadirah Pak. Nurvina. Hadirah Pak. Hidayatun Nurul. Hikmah. Jangan ada yang keluar dulu ya sebelum tak tutup. Kilyatun Mufidah. Hadirah. Kayatun Lupus. Hadirah. Endang. Hadirah Pak. Maulidia. Hadirah Pak. Alita. Hadirah Pak. Bangkit. Bangkit. Siska. Hadirah Pak. Abdul Muiz. Hadir Pak. Hadir. Umil. Hadirah, Pak. Hadirah. Yanuar. Hadir Pak. Hadir. Nadia. Hadirah Pak. Putia Fitri. Hadirah Pak. Hadirah. Siva. Hadir. Hadirah Pak. Hadirah. Fika. Hadirah Pak. Hadirah. Anim. Nggak ada. Indah Tri. Indra Trihapsari. Tidak ada. Kalifatun Nisa. Kalifatun Nisa. Tidak ada juga. Hisham. Hadir Pak. Siska Oktaviani. Siska Oktavia Indah Ramadhani. Arif Wibowo. Wiranto. Hadir Pak. Rahma. Hadirah Pak. Hadirah. Hadirah. Fahri Bayu. Hadir Pak, hadir. Terus Tauni.
Hadirah, Pak. Alfika, Alif Hadirah, Pak. Jatah, Hadirah, Pak. Maila Dina, Hadirah, Pak. Ivana, Hadirah, Izin, Pak. Tarik. Lutfi Anissa, Hadirah, Pak. Arifin, Farhan, Putri Anissa Nadia, Muhammad Ramadan Muslim, Hadir, Pak. Siti Imratul, Siti Zahra Maharani, Hadir, Pak. Kanifah Hadir. Iza, Hadir. Syahrul Rotul Yasmin, Hadirah, Pak. Abidatul Nafilah, Hadirah, Pak. Amirul Syah, Hadir, Pak. Muhammad Rafi Aji. Hadir, Pak. Yang belum diabsen, Saya, Pak. Indra Hapsari. siapa? Tadi Saya, sinyalnya, Pak. Belum diakses. Nanti di Japri. Ya, kita pertemuan selesai sampai di sini. Kita berjumpa lagi di tanggal 3 ya, di tanggal 3, oke? Ya, Pak. Ya, Pak, ya. Saya Pak, nggih. Tanggal 3 ya, offline. Oke. Pak, insyaallah aman. Oke. Insyaallah. Asli ge, insyaallah. Siapa? Coba lihat. Insyaallah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, inggring kok kuwi.